Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Maharani, NPM 22351040. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek kami, yaitu aplikasi booking layanan kesehatan dengan mata kuliah manajemen proyek. Di sini saya merupakan anggota bagian dari kelompok 1, yang dimana ada teman-teman saya. Yang pertama yaitu ada Anissa Ednor, kemudian Dinda Sudita Molina, kemudian saya sendiri Angela Maharani, kemudian ada Rahayu Frita dan Ririn Julianti. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan fase Project Carter, yang dimana fase Project Carter ini merupakan dokumen yang mencakup latar belakang, tujuan proyek, lingkup proyek, stakeholder, anggaran, jadwal, pola ukur, keberhasilan sebuah proyek kami, dan risiko utama. Di sini terdapat nama dan logo aplikasi yang kami buat. Dalam gambar logo ini merupakan logo untuk aplikasi kami, yaitu aplikasi booking layanan kesehatan Klinik Harmoni, di mana aplikasi kami ini bernama Medicare. Nama Medicare ini merupakan gabungan kata medical atau medis dan care itu perawatan, yang memiliki tujuan utama yaitu untuk menunjukkan kepedulian terhadap pasien yang terlalu lama menunggu di klinik, serta menyediakan akses mudah booking antrian berobat di Klinik Harmoni, dan menghubungkan pasien dengan layanan medis secara praktis. Jadi dengan adanya aplikasi kami ini, maka kami membuat agar pasien yang tadinya memiliki antrian yang lama, tapi sekarang dengan adanya aplikasi ini, pasien tidak perlu terlalu lama menunggu di klinik dan bisa langsung booking di aplikasi kami. Kemudian latar belakangnya terbentuknya aplikasi kami ini karena di era digital ini kemajuan teknologi menuntut sistem layanan kesehatan yang lebih efisien. Kemudian latar belakang untuk masalah manualnya yaitu karena adanya antrian panjang, kesalahan jadwal, dan minim transparansi. Kemudian kami memiliki solusi untuk membuat aplikasi booking layanan kesehatan berbasis digital dengan memiliki manfaat yaitu mengurangi kesalahan, meningkatkan efisiensi, memberikan informasi akurat dan transparan. Kemudian selain itu kami juga memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan kesehatan di Klinik Harmoni melalui pengembangan aplikasi booking layanan kesehatan yang nantinya akan mempermudah klien atau pasien yaitu untuk proses pendaftarannya, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan kenyamanan serta keselamatan pasien dan staf klinik. Adapun tujuan khususnya yang pertama yaitu kemudahan pendaftaran pasien. Jadi pasien ini bisa mendaftar dirinya dari mana saja dan kapan saja tanpa perlu datang langsung ke klinik. Yang kedua, pengurangan waktu tunggu. Jadi pasien itu jadi kami membuat agar jadwal kunjungannya itu lebih efektif dengan nantinya akan mengurangi antrian di ruang tunggu. Kemudian yang ketiga, pencegahan penularan penyakit. Karena nanti antriannya sudah berkurang atau mengurangi antrian tadi, maka akan mengurangi kontak fisik dengan pengaturan waktu kedatangan. Kemudian yang keempat, peningkatan transparansi seperti informasi jadwal dokter, layanannya, dan waktu tunggu secara real time. Kemudian optimalisasi operasional seperti pendaftarannya, penjadwalan, dan data pasien terintegrasi. Kemudian kenyamanan dan kepuasan pasien. Jadi pasien itu akan merasa nyaman dan puas karena layanan yang kami berikan itu lebih cepat, modern, dan fleksibel.
Kemudian hasil yang kami harapkan dari proyek kami ini yaitu yang pertama, pada aplikasi Android atau pengguna Android dan iOS itu akan mempermudah akses untuk pasien melalui berbagai platform. Kemudian informasi tentang layanan klinik, jadwal dokter, dan booking. Kemudian antrian virtual real time. Jadi pasien dapat memantau antrian terkini atau terbaru. Kemudian menghindari ketidakpastian dan waktu tunggu yang lama. Kemudian transparansi jadwal dokter. Terdapat informasi dokter bertugas di hari pendaftaran. Kemudian membantu pasien memilih dosen dokter yang diinginkannya. Kemudian pengingat nomor antrian. Jadi adanya notifikasi berkala untuk giliran pasien. Membantu mengurangi antrian fisik di ruang tunggu. Kemudian ada stakeholder-nya atau pemangku kepentingan. Yang pertama itu ada tim pengembang, kemudian ada manajemen klinik, kemudian ada dokter, yang keempat ada pasien, yang kelima ada staf administrasi klinik, yang keenam IT support klinik. Kriteria keberhasilan proyek aplikasi booking layanan kesehatan untuk klinik Harmoni ini adalah yang pertama, aplikasi yang mudah digunakan memastikan bahwa pasien dapat dengan cepat memahami cara melakukan pendaftaran, memeriksa jadwal dan mengatur waktu kunjungan mereka tanpa kesulitan teknis. Kemudian yang kedua, keberhasilan aplikasi dapat diukur dari seberapa efektif ia mengurangi kepadatan pasien yang datang pada waktu yang bersamaan. Dengan demikian, aplikasi berkontribusi langsung terhadap kenyamanan dan keamanan baik pasien maupun staf klinik. Kemudian yang ketiga, setidaknya 50% pasien sudah melakukan pendaftaran atau booking melalui aplikasi dalam 2 bulan pertama. Kemudian ada lingkup proyek. Proyek aplikasi Medicare ini kami rancang untuk mendukung operasional klinik Harmoni dengan sistem booking online yang efisien dan dapat diakses melalui Android dan iOS. Kemudian fitur utamanya meliputi pendaftaran pasien, nomor antrian, dan jadwal dokter, pilihan poli, notifikasi, dan riwayat pasien. Proyek ini akan dikembangkan selama 6 bulan oleh tim lengkap tanpa integrasi perangkat keras tambahan seperti printer. Aplikasi dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. Kemudian kami memiliki estimasi biaya awal dengan komponen yang pertama yaitu persiapan proyeknya dengan biaya 1.500.000, kemudian analisis kebutuhannya 73 juta, kemudian perancangan sistemnya 5.500.000, pengembangan sistemnya 21 juta, pengujian sistem 5 juta, implementasi aplikasi 2.500.000, evaluasi dan pemeliharaan 6.500.000, dan gaji pegawai yang berjumlah 8 orang gaji dengan biaya 273 juta. Kemudian total awalnya yaitu dari persiapan proyek sampai gaji pegawai yaitu 388 juta. Kemudian kami memiliki biaya yang tak terduga yaitu 10% dari total anggaran ini yang berjumlah 38.800.000. Jadi total biaya proyeknya yaitu 426.800.000. Selanjutnya kami memiliki jadwal proyek. Minggu pertama, proyek kami ini memiliki durasi 6 bulan dengan 7 jadwal proyek. Yang pertama, minggu pertama itu kami mempersiapkan proyeknya. Minggu kedua sampai keempat yaitu kami memiliki jadwal analisis kebutuhan. Yang selanjutnya minggu 5 sampai 8 yaitu perencanaan sistem. Minggu 9 sampai 12 yaitu untuk pengembangan sistem. Minggu 13 sampai ke 14 yaitu pengujian sistem. Minggu ke-15 implementasi, dan minggu ke-16 yaitu untuk evaluasi dan pemeliharaan. Jadi lama durasi proyek kami 6 bulan itu dari 23 September 2024 sampai 23 Februari 2025. Yang dimana fase pertama proyek healthcare,
Waktunya dari 23 September sampai 23 Oktober atau 1 bulan. Dengan kegiatannya yaitu membuat latar belakang, tujuan, lingkup stakeholders, anggaran, jadwal, dan risiko. Kemudian project management plan dengan waktu 1 bulan dari 23 Oktober sampai 23 November, yaitu dengan kegiatan untuk rencana sumber daya, jadwal, anggaran, risiko utama, dan struktur organisasi. Fase yang ketiga, Direct and Manage Project Work, yaitu memiliki waktu juga 1 bulan, dari 23 November sampai 23 Desember, pengelolaan tim, kegiatan untuk pengelolaan tim, koordinasi, sumber daya, perencanaan kendala, dan solusi masalah. Kemudian, fase Monitor and Control Project Work, itu juga memiliki waktu 1 bulan dari 23 November sampai 23 Desember, yaitu memiliki kegiatan pengukuran kinerja, kualitas sistem, audit, pengujian, dan koreksi. Kemudian fase yang kelima, yaitu Perform Integrate Change Control. Waktu 1 bulan dari 23 Desember sampai 23 Januari. Memiliki kegiatan yaitu evaluasi biaya, persetujuan perubahan, dampak waktu, dan biaya. Kemudian fase yang terakhir yaitu post project dari 23 Januari sampai 23 Februari, memiliki kegiatan untuk pelatihan, dukungan teknis, dokumentasi, evaluasi keberhasilan, dan pembelajaran project. Adapun risiko utama dan penanggulangan risiko dari project yang kami buat, yang pertama itu ada risikonya kurangnya pemahaman pihak klinik tentang manfaat aplikasi. Jadi kami memiliki penanganan risiko tersebut dengan mensosialisasi sederhana dan jelas tentang tujuan serta manfaat aplikasi bagi klinik dan pasien. Kemudian risiko kedua, terbatasnya waktu untuk menyusun kebutuhan proyek. Dengan penanganannya yaitu membagi tahapan identifikasi kebutuhan menjadi beberapa sesi untuk meminimalkan tekanan waktu. Yang ketiga, memiliki risiko kesalahan dalam perhitungan anggaran awal. Jadi penanganannya yaitu mengadakan review anggaran secara menyeluruh dengan melibatkan pihak finansial yang berpengalaman. Yang keempat, yaitu kurangnya komunikasi antara tim dan pihak klinik. Penanganan risikonya yaitu menetapkan jadwal rapat rutin dan menyusun laporan perkembangan yang mudah dipahami untuk semua pihak. Yang selanjutnya ada risiko kesulitan mencari tenaga ahli untuk proyek. Dengan penanganan risiko, menyeleksi tenaga ahli sejak awal dan membangun kerjasama dengan vendor atau konsultan terkait. Selanjutnya, fase yang kedua yaitu Development Project Management Plan, yang memiliki dengan kegiatan yang kalian buat yaitu rancangan Project Management Plan yang berisi perencanaan sumber daya, rencana jadwal, rencana anggaran, rencana risiko utama, serta struktur organisasi proyek. Jadi yang pertama ini ada lingkup proyek. Yang pertama ada pendaftaran pasien. Jadi pasien akan meregistrasi jika dia adalah pasien baru. Kemudian ada login untuk pasien yang sudah pernah registrasi dan validasi otomatis. Kemudian yang kedua, penjadwalan kunjungan. Kami memiliki pencarian untuk jadwal dokter, pemilihan waktunya, kemudian mengkonfirmasi. Yang ketiga, pengelolaan data pasien. Kemudian ada penyimpanan data terpusat, akses terbatas, riwayat pasien. Yang keempat, ada platform akses, yaitu ada mobile dan pengujian perangkat. Yang kelima, keamanan data, ada enkripsi, autentikasi 2 langkah, dan backup otomatis. Yang keenam, pelatihan dan dokumentasi. Adanya pelatihan staf, pengembangan dokumentasi. Yang ketujuh, pengujian dan implementasi, yaitu uji coba internal, pilot testing, implementasi bertahap. Yang kedelapan, batasan proyek. Tidak mencakup integrasi eksternal, audit eksternal platform selain mobile, dan memiliki tujuan utama mengurangi waktu tunggu, akurasi penjadwalan, dan data pasien terorganisir.
Kemudian jadwal proyek. Persiapan proyek dari tanggal 23 September sampai 6 Oktober 2024 itu adalah pembentukan tim dan pengumpulan dokumen awal. Yang kedua, analisis kebutuhan dari 7 Oktober sampai 3 November 2024, wawancara dengan staf klinik, survei kepada pasien, dan penyusunan dokumen. Yang ketiga, perancangan sistem dari 4 November sampai 8 Desember 2024 itu desain UI UX, perancangan basis data, dan dokumentasi desain. Yang keempat, pengembangan sistem dari 9 Desember sampai 9 Desember 2024 sampai dengan 12 Januari 2025 untuk pengkodean aplikasi dan pengujian unit. Yang kelima, pengujian sistem dari 13 Januari sampai 26 Januari 2025, pengujian integrasi dan uji coba pengguna. Kemudian, implementasi dari 27 Januari sampai 2 Februari 2025, pelatihan pengguna dan peluncuran sistem. Yang terakhir, evaluasi dan pemeliharaan dari 3 sampai 23 Februari 2025, yaitu untuk pengumpulan umpan balik, perbaikan, dan dokumentasi akhir. Di sini kami memiliki rancangan biaya per minggu. Minggu pertama yaitu persiapan proyek dengan memiliki alat tulis dan dokumentasi proyek itu dengan anggaran 500.000, kemudian transportasi dan logistik tim untuk pertemuan awal 1 juta rupiah, jadi totalnya 1.500.000. Minggu kedua sampai keempat yaitu analisis kebutuhan, yang dimana memiliki anggaran biaya transportasi dan logistik untuk kunjungan ke klinik 1.500.000, penyusunan dan pengolahan survei 500.000, biaya intensif responden pasien 1 juta, perangkat keras dan peralatan 40 juta, jaringan dan keamanan 30 juta, maka total semuanya untuk analisis kebutuhan 73 juta. Selanjutnya ada minggu ke-5 sampai ke-8 untuk perancangan sistem dengan anggaran untuk desain antarmuka pengguna UI UX itu 2.500.000, perancangan basis datanya 3 juta dan totalnya 5.500.000. Minggu ke-9 sampai 12 untuk pengembangan sistem, gaji pengembang perangkat lunak selama 4 minggu itu berjumlah 18 juta. Kemudian pengujian unitnya 3 juta dan totalnya yaitu 21 juta. Minggu 13 sampai 14 untuk pengujian sistem. Yang pertama untuk pengujian integrasi memiliki anggaran 2.500.000 rupiah. Transportasi dan logistik untuk pengujian bersama staf klinik dan pasien yaitu 1.500.000. Biaya intensif untuk partisipan uji coba 1 juta, maka total untuk pengujian sistem 5 juta. Minggu ke-15 untuk implementasi aplikasi, pelatihan pengguna atau untuk biaya pelatihan staf klinik mengenai sistem baru 2.500.000 dan totalnya 2.500.000 untuk implementasi aplikasi. Minggu ke-16 untuk evaluasi dan pemeliharaan, untuk testing dan debuggingnya 1.500.000, bug dan error 5 juta, dan memiliki total 6.500.000. Untuk gaji pegawai yang berjumlah 8 orang yang dalam periode kerja 6 bulan, job desk-nya ketua project atau project manager yaitu gaji per bulannya 15 juta. Dan total gajinya untuk 8 orang pegawai yaitu 90 juta. Untuk periode kerja 1 bulan, job desk analisis sistem atau sistem analis itu gaji per bulannya 15 juta dan total gajinya 15 juta. Kemudian dari job desk pengembang front end dengan periode kerja 6 bulan, gaji per bulannya 8 juta, maka jumlahnya 48 juta. Untuk pengembang back end, periode kerja 6 bulan dengan gaji per bulan 10 juta, maka total gajinya 60 juta. Untuk spesialisasi database,
spesialis database dengan waktu periode kerja 2 bulan, gaji per bulannya 7 juta, maka total gajinya 14 juta. Kemudian untuk spesialis keamanan atau security spesialis, gaji per bulan 13 juta, dalam periode kerja 2 bulan, maka total gaji 26 juta. Kemudian untuk pengembang antarmuka pengguna UI UX developer, dengan gaji 8 juta, periode kerjanya 2 bulan, maka total gajinya 16 juta. Kemudian ada pelatih atau pendukung pengguna atau user trainer support, itu dengan waktu 1 minggu, dengan gajinya 4 juta, maka total gaji 4 juta. Jadi total dari job desk semuanya yaitu dengan total 273 juta rupiah. Kemudian kami memiliki biaya tak terduganya 38.800.000, maka total biaya tak terduga 38.800.000. Dan kami memiliki sumber daya. Yang pertama sumber daya manusia, yaitu tim utama. Ada pengembang front end, back end, desainer UI UX, database administrator, quality assurance engineer, keamanan atau security specialist, dan pelatih atau pendukung pengguna. Kemudian ada tim pendukung, yaitu manajer project dan analisis sistem. Selanjutnya ada sumber daya teknologi. Dari perangkat lunaknya yaitu ada IDE, alat kolaborasi, platform pengujian seperti Postman untuk API, browser stack untuk pengujian lintas perangkat. Yang keempat ada alat desain, yang kelima ada framework, dan untuk perangkat kerasnya ada laptop atau PC dengan spesifikasi. Yang kedua ada server seperti Cloudbase, AWS, Azure, atau Google Cloud untuk hosting aplikasi dan pengujian. Kemudian ada sumber daya finansial, yang dimana estimasi biaya yang pertama ada pengembangan, yaitu gaji untuk tim pengembang, desainer, dan QA. Yang kedua ada infrastruktur teknologi, yaitu biaya langganan cloud hosting, alat pengembangan, dan lisensi perangkat lunak. Yang ketiga itu ada pengujian, penyediaan perangkat untuk pengujian lintas platform seperti perangkat mobile. Kemudian kami memiliki struktur organisasi dengan ketua proyeknya Anissa Ednor, CST. Kemudian analisis sistemnya Rahayu Frita Indani, pengembangan front end Angela Maharani Eskom, pengembangan back end-nya Dinda Sujita Maulina ST, spesialis database Ririn Julianti Eskom, spesialis keamanan Doni ST, pengembangan UI UX Tommy ST, dan pelatih pengguna Hasan STI. Jadi dalam pengembangan aplikasi, kami memiliki risiko. Yang pertama, keterlambatan tim pengembang karena faktor pribadi seperti sakit atau urusan kepentingan pribadi lainnya. Yang kedua, pasien atau staf kesulitan menggunakan aplikasi baru. Yang ketiga, masalah teknis seperti aplikasi tidak dapat diakses pada jam sibuk atau banyaknya pasien yang membuka aplikasi secara bersamaan. Yang keempat, staf klinik enggan menggunakan teknologi baru karena terbiasa dengan cara lama. Yang kelima yaitu kesalahan input data oleh staf klinik. Yang keenam, pasien lupa jadwal janji temu yang telah mereka pesan. Kemudian yang ketujuh, biaya tak terduga selama pengembangan. Yang ketiga, ada fase direct and manage project work, yang dimana tugasnya yaitu untuk pengelolaan tim, koordinasi tim, pengelolaan sumber daya seperti anggaran, waktu dijadwal, sumber daya, perangkat keras dan lunak, sumber daya manusia, planning jika ada kendala, dan cara mengatasi masalah. Jadi ada pengelolaan tim yang memiliki tujuannya menciptakan sinergi dan produktivitas yang optimal dan mencapai target proyek aplikasi booking layanan kesehatan, yang dimana anggota tim dan perannya yaitu
Project Manager ini memiliki peran pengelolaan dan pemantauan keseluruhan proyek. Kemudian analisis sistem memiliki peran mengumpulkan, menganalisis, dan merancang kebutuhan teknis. Yang ketiga, pengembang front-end, merancang tampilan aplikasi. Yang keempat, pengembang back-end, mengembangkan logika server dan manajemen database. Yang kelima, spesialis database, yaitu untuk desain, pengelolaan, dan optimasi database. Yang keenam, spesialis keamanan, menjamin keamanan data dan sistem. Yang ketujuh, UI UX developer untuk desain antarmuka user friendly. Yang kedelapan, user trainer atau support dengan peran pelatihan dan dukungan teknis. Gimana untuk gaji sumber daya manusia selama 1 bulan? Yaitu project manager ya gajinya 15 juta rupiah. Yang kedua, analisis sistem dengan gaji 15 juta juga. Yang ketiga, pengembangan front end 8 juta, pengembang back end 10 juta, spesialis database 7 juta, spesialis keamanan 13 juta, UI UX developer 8 juta, dan pelatih atau pendukung pengguna itu 4 juta. Jadi total gaji tim selama 1 bulan yaitu 80 juta. Kemudian pengelolaan sumber daya operasional yaitu transportasi dan logistik untuk koordinasi timnya 3 juta rupiah, rapat koordinasi mingguan dan dokumentasi 2 juta rupiah, dan subtotalnya yaitu 5 juta. Kemudian memiliki cadangan biaya tak terduga 10% dari total biaya yaitu 9.700.000. Kemudian total estimasi biaya di fase direct and manage proyek itu dengan total 106.700.000 rupiah. Kemudian untuk pengelolaan waktu dan jadwal, ini mencakup aktivitas utama dan durasi dalam fase direct and manage project work selama waktu 6 bulan. Dengan tahap perencanaan, penyusunan detail, rencana kerja dan alokasi sumber daya. Yang kedua, tahap pengembangan implementasi kode program, desain sistem, dan integrasi perangkat lunak. Yang ketiga, tahap pengujian untuk pengujian sistem secara menyeluruh, mencakup performa, keamanan, dan fungsionalitas. Yang keempat, ada tahap implementasi, yaitu penerapan sistem ke lingkungan produksi dan sosialisasi ke pengguna akhir. Yang kelima, ada tahap evaluasi, yaitu untuk pemantauan dan perbaikan sesuai kebutuhan setelah implementasi. Kemudian, untuk tahapan aktivitas, kemudian durasi waktu dan waktu pelaksanaan. Dengan tahapan persiapan proyek itu durasinya 2 minggu dari 23 September sampai 6 Oktober 2024. Untuk tahapan analisis kebutuhan durasi 4 minggu, waktu pelaksanaan 7 Oktober sampai 3 November. Untuk tahapan perancangan sistem itu durasinya 5 minggu, waktu pelaksanaan 4 November sampai 8 Desember 2024. Kemudian tahapan pengembangan sistem itu durasi 5 minggu, waktu pelaksanaan 9 Desember sampai 12 Januari 2025. Kemudian tahapan aktivitas pengujian sistem durasi 2 minggu dari 13 Januari sampai 26 Januari 2025. Untuk implementasi sistem durasi 1 minggu, waktu 27 Januari sampai 2 Februari 2025. Evaluasi dan pemeliharaan 3 minggu dari 3 Februari sampai 23 Februari 2025. Kemudian, untuk pengelolaan sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak, untuk perangkat lunak itu tools pengembangan seperti framework, database management system, platform code, dan alat pengujian otomatis. Yang pertama itu ada IDE atau seperti Visual Studio Code atau Picam. Yang kedua, framework seperti React.js untuk front end dan Django untuk back end. Kemudian yang ketiga, alat desain yaitu Figma dan Adobe XD. Yang keempat, alat pengujiannya yaitu Postman dan Browser Stack. Untuk perangkat keras itu kita memakai untuk server, infrastruktur jaringan, perangkat komputer tim, dan penyimpanan data. Yang dipakai yaitu laptop dengan spesifikasi minimum
yaitu iCore 5, RAM 16 GB, dan SSD 256 GB. Kemudian server cloud-nya itu memakai AWS, Azure, dan Google Cloud. Kemudian kami memiliki rencana dalam mengatasi risiko utama. Yang pertama, untuk kendala sinkronisasi tim, yaitu memiliki risiko kurangnya komunikasi antar tim menyebabkan tugas tidak sinkron. Jadi solusinya yaitu kami mengadakan rapat koordinasi mingguan untuk mengevaluasi progres pekerjaan dan menyelaraskan prioritas kerja. Kemudian penggunaan project management tools seperti Trello atau Jira untuk memantau tugas secara real time. Kemudian yang kedua, untuk permasalahan teknis ini memiliki risiko dalam integrasi sistem atau performa aplikasi yang tidak optimal. Jadi kami memiliki solusinya untuk menguji coba rutin dengan metode iteratif, memastikan setiap komponen diuji sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian alokasi waktu tambahan untuk debugging jika diperlukan. Yang ketiga, keterlambatan jadwal. Memiliki risiko terjadinya keterlambatan akibat hambatan teknis atau minimnya sumber daya. Memiliki solusi membuat jadwal cadangan dengan alokasi buffer time untuk antisipasi keterlambatan, menambah tenaga kerja tambahan jika diperlukan. Kemudian yang keempat ada resistensi pengguna, yang memiliki risiko pengguna akhir sulit menerima sistem baru yang dikembangkan. Solusinya melibatkan pengguna dalam tahapan pengembangan untuk memastikan sistem sesuai kebutuhan, pelatihan, dan sosialisasi intensif sebelum implementasi. Selanjutnya ada pengelolaan organisasi proyek. Yang pertama itu ada koordinasi tim. Jadi langkah-langkah untuk pengelolaan tim itu, yang pertama kami mengidentifikasi peran dan tanggung jawab. Jadi setiap anggota itu diberi tugas sesuai keahlian mereka. Yang kedua, pengawasan kinerja. Dari progres pekerjaan mereka akan dipantau secara berkala untuk memastikan apakah target tercapai. Yang ketiga, penyelesaian konflik. Jika terjadinya suatu masalah atau setiap masalah internal akan diselesaikan melalui diskusi terbuka. Yang keempat, motivasi tim. Jadi kami memberikan apresiasi dan umpan balik positif untuk menjaga semangat kerja tim. Kemudian tanggung jawab tim. Untuk project manager itu tanggung jawabnya mengatur seluruh tahapan project dari pemantauan perkembangan dan menjadi pengambil keputusan utama. Yang kedua, ada analisis sistem. Itu memiliki tanggung jawab mengidentifikasi kebutuhan tim, kebutuhan sistem, dan mendokumentasi spesifikasi. Yang ketiga, ada UI UX designer yang memiliki tanggung jawab untuk mendesain atau membuat antarmuka aplikasi agar lebih menjadi user friendly atau mudah digunakan. Yang keempat itu ada developer untuk front end dan back end, itu mengembangkan kode program dan mengintegrasikan sistem. Yang kelima ada database spesialis, itu memiliki tanggung jawab merancang dan mengolah sistem penyimpanan data. Yang keenam ada quality assurance, itu memiliki tanggung jawab menguji sistem untuk memastikan performa dan stabilitasnya. Yang keempat, ada fase yang keempat yaitu monitoring dan monitor and control project work. Yang memiliki tugas itu nanti akan dalam fase ini akan melaksanakan pengukuran kinerja seperti pengukuran kualitas sistem, pengukuran anggaran biaya, tindakan korektif, audit, dan pengujian sistem. Jadi yang pertama itu pengukuran kerja atau kualitas sistem akan diuji dengan beberapa metode. Yang pertama ada fungsional, yaitu menggunakan user acceptance testing agar memastikan semua fungsi sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi. Yang kedua ada performa, menggunakan load testing untuk mengevaluasi performa sistem dalam berbagai skenario penggunaan.
Yang ketiga ada keamanan, yaitu menggunakan vulnerability scanning tools. Ini fungsinya untuk memastikan sistem aman dari risiko keamanan. Yang keempat, ada penilaian kepuasan pengguna. Ini dilakukan melalui survei atau feedback dari pengguna akhir sistem untuk mengevaluasi kemudahan pengguna dan kepuasan pengguna. Kemudian untuk pengukuran kinerja atau pengukuran anggaran biaya, di sini ada actual cost, adalah biaya aktual yang telah dikeluarkan pada suatu titik waktu. Yang pertama ada persiapan waktu. Jadi jika total biaya untuk alat tulis, dokumentasi, dan transportasi adalah 1.500.000, maka aktual cost-nya atau AC-nya yaitu 1.500.000 jika semua biaya ini sudah dikeluarkan. Yang kedua adalah analisis kebutuhan. Jika sudah dikeluarkan biaya transportasi 1.500.000, penyusunan survei 500, dan intensif responden 1 juta, maka actual cost-nya adalah 3 juta atau lebih jika ada biaya tambahan. Kemudian untuk pengembangan sistem, jika pengembang perangkat lunak sudah dibayar 21 juta rupiah untuk 1 bulan, maka actual cost-nya 21 juta rupiah atau lebih jika termasuk biaya tambahan seperti pengujian unit. Kemudian ada earned value. Ini adalah nilai dari pekerjaan yang benar-benar telah selesai pada satu titik waktu. Misalnya, jika persiapan proyeknya memiliki anggaran 1.500.000, maka jika proyek ini selesai 100%, maka akan mendapatkan nilainya 1.500.000. Dan analisis kebutuhan, jika anggaran 73 juta rupiah, jika selesai 100%, maka juga memiliki nilai EV-nya 73 juta. Dan perancangan sistem dengan anggaran 5.500.000, jika perancangan sistem ini selesai 60%, maka hanya mendapatkan EV 3.300.000. Dan untuk pengembangan sistemnya itu 75% selesai dengan EV-nya 15 juta rupiah. Jadi untuk pengukuran kinerja atau pengukuran anggaran biaya tadi itu ada cost performance index, di mana rumusnya itu earned value tadi akan dibagi dengan actual cost. Jika melebihi anggaran dan sama dengan 1 itu sesuai anggaran, dan kurang 1 itu artinya di bawah anggaran. Perhitungan CPI untuk mengelola jadwal dan anggaran dengan lebih baik. Yang pertama itu persiapan proyek, tadi EV-nya 1.500.000 dan 100% selesai. Kemudian actual cost-nya 1.500.000, maka cost performance index-nya itu hasilnya 1,0, karena 1.500.000 dibagi 1.500, 1,0. Maka ini artinya sama dengan 1 atau sesuai dengan anggaran. Yang kedua, ada analisis kebutuhan. Jika end value-nya 60 juta dan tadi selesai 100%, kemudian actual cost-nya 60 juta, kemudian dengan biaya aktual lebih besar dari yang direncanakan, maka itu hasil CPI-nya 60 juta dibagi 60 juta yaitu 1,0 atau sama dengan 1, maka hasilnya sesuai dengan anggaran. Yang ketiga, perancangan sistem, di mana EV-nya 3.300.000 dan yang selesai hanya 60%. Kemudian aktual cost-nya 3.500.000 dengan biaya aktual yang lebih tinggi, maka cost performance index-nya itu 3.300.000 dibagi 3.500 itu 0,943, atau proyek ini melebihi anggaran.
maka ini lebih dari satu, maka proyek ini melebihi anggaran, maka tidak efisien. Yang keempat ada pengembangan sistem, di mana value-nya 15 juta dengan pengembangan 75% selesai dan aktual cost-nya 18 juta dengan biaya aktual lebih tinggi, maka cost performance index-nya 15 juta dibagi 18 juta itu 0,833, artinya ini proyek melebihi anggaran, maka tidak efisien. Kemudian ada tindakan korektif. Tindakan ini diambil apabila terdapat penyimpangan dari kualitas, anggaran, atau jadwal. Jadi berikut adalah klasifikasi masalah yang mungkin terjadi dan solusinya. Yang pertama, klasifikasi masalah kualitas sistem, di mana hasil pengujian ini menunjukkan bug atau kesalahan fungsi. Maka tindakan korektifnya yaitu mengulang pengujian dan memperbaiki bug. Yang kedua, ada jadwal terlambat, seperti aktivitas proyek tidak selesai sesuai target waktu, maka tindakan korektifnya yaitu menambahkan sumber daya atau menyesuaikan jadwal. Yang ketiga, anggaran berlebih, di mana biaya aktual melebihi anggaran, maka tindakan korektif evaluasi biaya, kurangi pengeluaran tidak perlu. Yang keempat, klasifikasi untuk komunikasi tim kurang, maka seperti informasi antar tim tidak tersampaikan dengan baik, maka tindakan korektifnya melakukan koordinasi rutin untuk memantau progres. Yang kelima, risiko baru muncul, itu seperti kendala atau hambatan baru di luar perencanaan, maka tindakan korektifnya analisis risiko dan susun langkah mitigasi. Kemudian di sini ada audit project, di mana audit dan pengujian sistem ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah proyek berjalan sesuai dengan perencanaan. Dalam fase 1 atau proyek karter, proyek ini dibuat untuk mengatasi antrian pasien yang panjang dan meningkatkan transparansi layanan di klinik kami atau di klinik Harmoni. Dengan tujuannya meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan mengurangi antrian fisik, mempermudah pendaftaran, dan memberi pengalaman pengguna efisien. Atau memiliki tujuan khususnya seperti memudahkan akses jadwal dokter, transparansi layanan, pengelolaan antrian digital, dan efisiensi kerja staf. Dan aplikasi ini juga memungkinkan pasien memesan jadwal kapan saja atau tanpa harus menunggu lama. Stakeholder yang terlibat seperti pasien, staf klinik, dan tim pengembang telah teridentifikasi. Untuk fase kedua yaitu Project Management Plan, berfokus pada perencanaan pengelolaan proyek, mencakup sumber daya, jadwal anggaran, dan mitigasi risiko. Dengan rencana kerja 6 bulan telah disusun dengan fase yang jelas. Risiko utama seperti keterlambatan atau masalah teknis telah diantisipasi dengan strategi mitigasi dengan anggaran yang bertotal 426.800.000 rupiah telah dialokasikan sesuai kebutuhan setiap fase. Kemudian fase ketiga yaitu Direct and Manage Project Work, di mana fase ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan proyek, termasuk bagaimana tim mengelola tugas, mengatasi kendala, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Kemudian tim pengembang berhasil menyelesaikan tugas sesuai jadwal meskipun terdapat beberapa kendala komunikasi. Alokasi sumber daya, termasuk tenaga kerja dan perangkat teknologi, sudah mendukung pelaksanaan proyek secara optimal. Kemudian ada fase Monitor and Control Project Work. Fase ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi pengukuran kinerja proyek berdasarkan kualitas anggaran dan jadwal. Kemudian ada pengujian performa dan fungsi sistem telah dilakukan menggunakan metode load testing dan user acceptance testing. Kemudian pemantauan anggaran menggunakan pendekatan EP, PEV, PSPI, manajemen, memastikan bahwa proyek tetap sesuai dengan target. Yang fase yang kelima yaitu Perform Integrate Change Control, yang fungsinya untuk manajemen perubahan evaluasi terhadap biaya.
proses persetujuan perubahan seperti mengupdate rencana proyek anggaran, analisis dampak perubahan dalam segi waktu dan biaya, bahkan perubahannya. Jadi di sini ada skenario perubahan yang dimana ada fitur video konsultasi, maka permintaan itu yaitu kami akan menambah fitur video konsultasi untuk mempermudah pasien yang tidak dapat datang ke klinik. Kemudian analisis oleh CCB yaitu untuk fitur ini akan meningkatkan kenyamanan pasien dan sesuai dengan ruang lingkup aplikasi. Kemudian penambahan biaya dan waktu diperkirakan sekitar 25 juta dan dalam waktu 1,5 bulan sampai 2 bulan. Kemudian ada tambahan ini mencakup desain dan perencanaan UI UX untuk kalender dan pilihan konsultasi dalam waktu 1 minggu. Kemudian pengembangan sistem penjadwalan dan integrasi dengan fiturnya dengan fitur video call selama 3 minggu. Pengembangan notifikasi dan pengingat untuk pasien dan dokter selama 2 minggu. Kemudian desain UI UX ini dan pengembang front end ini dengan total biaya 5 juta, integrasi dengan layanan video call yaitu biaya seperti biaya APA atau pengembangan internal untuk fitur video dengan total 7 juta. Kemudian pengembangan backend untuk manajemen jadwal dan pengingat itu dengan biaya 8 juta. Kemudian pengujian dan pelatihan staf itu biaya 5 juta. Jadi keputusan ini semua fitur disetujui dan perubahan dimasukkan dalam log perubahan tim project. Jadi tim project akan menyesuaikan jadwal dan anggaran project. Jadi hasil perubahannya dari sebelum perubahan di sini hanya terdapat pilihan poli, jadwal, pilih jam, dan keluhan. Setelah diperbaharui atau setelah adanya perubahan di sini akan ada kategori layanan berobat, di mana jika kategori ini diklik maka akan muncul langsung pilihan langsung di klinik atau video konsultasi online. Kemudian ada jadwal dan pilih jam. Pilih jam ini bisa disesuaikan. Jadi skenario perubahan atau penolakan sampai penolakan. Dari fitur antar obat ke rumah pasien, permintaan itu seperti fitur yang memungkinkan pengiriman obat langsung ke rumah pasien. Kemudian analisis oleh CCB, fitur ini memerlukan pengembangan sistem logistik terpisah yang tidak sesuai dengan ruang lingkup aplikasi ini. Kemudian keputusannya yaitu permintaan tersebut ditolak karena berada di luar ruang lingkup proyek yang telah disepakati, yaitu sampai melibatkan logistik, padahal di awal tidak ada dalam ruang lingkup. Yang keenam atau fase yang terakhir yaitu close project, di mana close project ini memiliki kegiatan bagaimana pelatihannya, dukungan teknis setelah aplikasi telah diberikan ke klien, dokumentasi project, evaluasi project atau penilaian keberhasilan project, pembelajaran project atau seperti dampak positif dan dampak negatif dari project ini. Jadi di sini ada perancangan blueprint atau diagramnya. Yang pertama itu ada use case diagram yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor-aktor yang terlibat dalam sistem. Aplikasi booking layanan kesehatan Medicare ini memiliki 3 aktor utama yang berinteraksi dengan sistem, yaitu ada pasien, staf klinik, dan dokter. Setiap aktor memiliki peran penting untuk memastikan proses layanan kesehatan berjalan efisien dan terorganisasi dalam aplikasi Medicare, yang dimana pasien ini bisa membuat janji, melihat jadwal dokter, pasien bisa melakukan konsultasi, pasien bisa melihat riwayat medis, pasien bisa mengolah profil. Kemudian untuk staf klinik bisa membalas chat pasien, mengelola janji pasien, dan input data administrasi. Sedangkan dokter hanya bisa melihat jadwal dan mengupdate rekam medis.
Kemudian untuk diagram konteks ini menggambarkan aplikasi Medicare yang berfungsi sebagai aplikasi booking layanan kesehatan, yang dimana aplikasi ini melibatkan 3 entitas, yaitu ada pasien, staf klinik, dan dokter. Pasien dapat melihat berbagai aktivitas seperti membuat janji, mengirim pesan, dan melihat medis. Jadi pasien ini bisa menginput yang bisa dilakukan pasien ke aplikasi booking layanan kesehatan ini seperti inputannya yaitu sign in atau log out, membuat janji, data konsultasi, data profil, dan mengirim pesan. Dan outputan dari aplikasi booking layanan ke pasien itu adalah jadwal dokter, riwayat medis, status janji, dan menerima balasan chat. Kemudian untuk staf klinik, inputan untuk aplikasi booking layanan ini, staf klinik bisa sign in atau log out. Kemudian untuk data administrasi dan mengirim balasan chat. Aplikasi booking layanan mengeluarkan output untuk staf klinik berupa data janji pasien dan menerima pesan chat pasien. Selanjutnya, untuk dokter bisa menginput sign in atau logout update room rekam medis kepada aplikasi booking layanan kesehatan, dan memiliki aplikasi ini akan mengeluarkan atau outputan yang didapatkan oleh dokter yaitu sign in atau logout, jadwal praktik, dan data pasien. Selanjutnya ada diagram hierarki, di mana diagram ini menggambarkan struktur navigasi aplikasi Medicare dengan tingkat teratas itu adalah 0.0, yaitu dengan judul aplikasi booking layanan kesehatan Medicare, dan memiliki level 1.0 ini untuk beranda, kemudian 2.0 booking, untuk 3.0 notifikasi, dan untuk 4.0 profil. Untuk satu memiliki terbagi lagi menjadi 1.1 untuk polidokter, 1.2 untuk riwayat pasien, 1.3 untuk konsultasi, dan 1.4 untuk info dokter. Dan untuk booking ini memiliki terbagi dari 2.1 untuk poli, 2.2 untuk kategori layanan, 2.3 untuk jadwal, 2.4 jam, 2.5 keluhan. Sedangkan 4.0 profil itu terbagi dari 4.1 untuk edit profil, 4.2 kebijakan privasi, 4.3 itu untuk keluar. Jadi untuk data flow diagram atau DFD ini menunjukkan bahwa sistem Medicare berpusat pada interaksi pengguna, yaitu pasien, staf klinik, dan dokter dengan sistem melalui berbagai query, yang dimana sistem akan memproses query ini dan memberi hasil yang relevan dari berbagai tabel data yang tersimpan. Aliran data ini memungkinkan penggunaan untuk informasi yang mereka butuhkan seperti data pribadi, jadwal pemesanan, dan riwayat medis. Jadi pasien bisa mengakses beranda, mengakses booking, notifikasi, dan profil. Staf klinik juga bisa membuka beranda, booking, notifikasi, profil, dan dokter juga bisa membuka beranda, booking, notifikasi, dan profil. Kemudian pasien ini memiliki tabel user, staf klinik tabel booking, dan dokter tabel riwayat, dan di notifikasi memiliki tabel riwayat medis, booking untuk tabel booking, dan beranda yaitu tabel user. Dan profil ini juga masuk ke dalam tabel user. Kemudian di sini ada Entity Relationship Diagram atau IRD. Ini memiliki diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi antar objek atau entitas beserta atribut-atribut secara detail. Di sini ada entitas untuk pasien, pengguna, rekam medis, pesan chat, janji dokter, jadwal dokter, dan staf. Di mana untuk pasien ini primary key-nya ID yang memiliki hubungan one to many dengan pasien one to many untuk rekam medis, dan memiliki hubungan one to many juga dari pengguna ke staf,
Sedangkan dari staff ke janji juga one to many. Jadi satu pasien bisa mengakses banyak rekam medis. Kemudian pasien juga dan satu pasien juga memiliki banyak janji. Sedangkan banyak pasien bisa memiliki banyak pasien memiliki satu ID pengguna. Kemudian dari satu pengguna memiliki banyak pesan chat ataupun mengirim chat ataupun menerima chat. Kemudian satu dokter memiliki banyak rekam medis. Selanjutnya dari satu pengguna memiliki banyak dokter. Kemudian satu dokter memiliki banyak janji dan satu dokter memiliki banyak jadwal dokter. Sedangkan satu pengguna memiliki banyak staf, atau staf ini memiliki banyak staf memiliki satu pengguna. Selanjutnya ada flowchart login, di mana gambar flowchart ini dimulai dengan menginputkan username. Jadi pertama akan memulai, kemudian pengguna memasukkan username dan password, kemudian cek keberhasilan login. Jika login berhasil, maka tampilkan dashboard utama dan selesai. Jika cek keberhasilan login gagal, maka tampilkan pesan error. Kemudian pengguna mengulang login dan masuk lagi ke form untuk masukkan username dan password. Selanjutnya ada flowchart beranda, di mana flowchart ini menjelaskan tentang gambaran cara kerja menu beranda, di mana berfungsi untuk mengelola data akun yang memiliki akses untuk masuk ke aplikasi. Yang pertama, mulai, kemudian tampilkan halaman beranda. Terdapat menu poli dokter, menu riwayat pasien, menu info dokter, dan menu konsultasi. Yang dimana saat membuka halaman menu poli dokter, maka akan menampilkan pilih poli dokter. Yang terdapat ada poli gigi, poli anak, dan poli umum. Jika poli gigi, maka tampilkan jadwal poli gigi. Jika poli anak, maka menampilkan jadwal poli anak, dan poli umum menampilkan tampilan jadwal poli umum. Jika tampilan halaman menu riwayat pasien, maka akan menampilkan riwayat konsultasi pasien. Jika pasien membuka menu info dokter, maka akan tampilkan daftar dokter, kemudian pilih dokter untuk lebih lanjut. Untuk menu konsultasi, yaitu terdapat pilihan jenis konsultasi, yang dimana terbagi konsultasi online atau konsultasi langsung. Jika memilih konsultasi online, maka akan menampilkan jadwal konsultasi online, konfirmasi booking online, kemudian selesai. Jika pilihan jenis konsultasinya konsultasi langsung, maka akan menampilkan jadwal konsultasi langsung, kemudian konfirmasi booking langsung, dan selesai. Untuk flowchart berobat ini menjelaskan tentang gambaran cara kerja menu daftar berobat, di mana berfungsi untuk mengelola data informasi booking. Yang pertama, mulai, kemudian tampilkan halaman daftar berobat, kemudian menu pilih poli. Terdapat poli gigi, poli anak, dan poli umum. Jika poli gigi dipilih, maka tampilkan kategori layanan gigi, pilih layanan gigi, tampilkan jadwal poli gigi, dan pilih jam konsultasi, kemudian isi keluhan, konfirmasi jadwal dan layanan, kemudian selesai. Jika memilih poli anak, maka akan tersedia tampilkan kategori layanan anak, pilih layanan anak, tampilkan jadwal poli anak, pilih jam konsultasi, isi keluhan, konfirmasi jadwal dan layanan, kemudian selesai. Jika poli umum, maka tampilkan kategori layanan umum, pilih layanan umum, tampilkan jadwal poli umum, pilih jam konsultasi, setelah itu isi keluhan, konfirmasi jadwal dan layanan, kemudian selesai. Untuk flowchart notifikasi, ini untuk menjelaskan gambaran cara kerja menu notifikasi, di mana berfungsi untuk
pemberitahuan jadwal konsultasi, yang dimana ketika mulai tampilkan halaman notifikasi dan keluar nomor antrian dan jadwal pemeriksaan. Kemudian akan memunculkan tulisan apakah booking dikonfirmasi. Jika iya, maka tampilkan nomor antrian dan jadwal dan selesai. Jika aplikasi booking dikonfirmasi, apakah booking dikonfirmasi dan jawabannya tidak, maka tampilkan pesan penolakan atau ulangi pemesanan. Kemudian selesai. Kemudian ada link prototype UI UX aplikasi Medicare. Jadi di sini adalah demo untuk menggunakan aplikasinya. Terdapat logo dan nama aplikasi. Dan di halaman selanjutnya terdapat login dan sign up. Ini menu sign up-nya disuruh untuk membuat full name, kemudian mengisi password, email, kemudian nomor HP, dan tanggal kelahiran. Kemudian sign up. Atau bisa juga melalui dengan Google. Dan jika pengguna telah memiliki akun atau sudah pernah sign up, maka bisa langsung ke halaman login untuk memasukkan email dan password. Setelah itu login, kemudian akan masuk ke dalam halaman utama, yang dimana terdapat nomor antrian. Nomor antrian kita yaitu 33. Dan menampilkan pesan antrian sekarang adalah antrian 5, berarti antrian tersisa 28 antrian lagi. Dan di sini terdapat pilihan poli dokter, riwayat pasien, konsultasi, dan info dokter. Kemudian jika dipilih untuk ikon poli dokter, maka akan terdapat 3 buah poli, yaitu poli umum, poli gigi, dan poli anak. Kemudian jika dipilih riwayat pasien, maka akan terdapat poli umum dan poli gigi di bulan September. Untuk fitur chatnya atau fitur konsultasinya, di sini kita bisa pasien bisa konsultasi langsung ke dokternya melalui room konsultasi. Untuk info dokter, di sini tersedia tabel untuk cari nama dokter, kemudian tersedia untuk pilihan dokter, yaitu dokter umum, dokter gigi, dan dokter anak, yang dimana terdapat info dokternya seperti dokter tersebut adalah spesialis dokter umum, kemudian pengalaman dokternya, dan jadwal prakteknya. Untuk poli gigi seperti itu juga, dan poli anak juga. Kemudian untuk halaman kalender atau daftar berobat, di sini terdapat kalender, kemudian pilihan polinya, yang jika dipencet ini maka akan keluar poli umum, poli anak, dan poli gigi, dan kategori layanan berobat. Jika diklik maka akan muncul langsung diklik atau video konsultasi. Kemudian jadwal ini sesuai dengan yang tertera di kalender, dan pilih jamnya juga sesuai dengan yang tersedia, dan keluhannya akan diisi oleh pasien. Kemudian untuk halaman notifikasi, ini adalah notifikasi seperti riwayat berobatnya atau jadwal pemeriksaannya.
Maka seperti akan nanti diingatkan di jadwal di notifikasi ini seperti nomor antrian Anda sudah semakin dekat. Jadi silahkan bersiap menuju ruang pemeriksaan. Bagian profil ini terdapat profil pasien atau profil user, di mana terdapat edit profile, kebijakan privasi, dan keluar. Untuk edit profile terdapat nama lengkap, nomor HP, email, dan tahun dan tanggal kelahiran. Dan bisa kapan saja diupdate untuk profilnya. Baiklah, kembali lagi ke PPT. Untuk penyerahan aplikasi atau pelatihannya, ini dirancang untuk memastikan transisi yang lancar dari sistem manual ke sistem digital melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, untuk pengenalan sistem, hari pertama dan hari kedua. Hari pertama itu yaitu untuk pengenalan tim pengembang menjelaskan bagaimana tujuan aplikasi ini, manfaatnya bagi klinik, staf, dan pasien. Kemudian paparan tentang fitur unggulan aplikasi seperti pendaftaran pasien, pengelolaan antrian virtual, dan sistem notifikasi. Kemudian demo langsungnya, simulasi penggunaan aplikasi dengan skenario umum. Misalnya seperti pendaftaran pasien baru, penjadwalan, dan perubahan antrian. Untuk hari kedua, itu adalah praktek langsung. Jadi setiap staf klinik mencoba fitur aplikasi di perangkat masing-masing yang sudah di-download dengan panduan langsung dari tim pelatih, dan memiliki diskusi akan menyediakan diskusi tanya jawab untuk memberikan solusi atau pertanyaan atas skenario penggunaan kompleks, bahkan menjawab kendala teknis yang mungkin muncul. Untuk hari ketiga sampai hari ketujuh itu modul video dan digital. Jadi setiap staf diberikan akses ke video tutorial berdasarkan 10-15 menit per fitur dan dokumen panduan dalam format PDF. Kemudian panduan mencakup langkah-langkah. Yang pertama itu adalah cara mendaftarkan pasien baru atau pasien lama. Kemudian manajemen jadwal dokter dan pasien. Yang ketiga, pemecahan masalah teknis sederhana. Jadi skenario prakteknya yaitu simulasi masalah kompleks seperti pembatalan jadwal atau perubahan antrian. Kemudian tim pelatih memberikan panduan langkah-langkah demi langkah untuk menghadapi situasi tersebut. Untuk dukungan teknisnya 9 atau 7 jam dan hari kerja. Saluran bantuan tersedia melalui telepon dan WhatsApp untuk respon cepat atas masalah teknis yang dialaminya, dan email untuk pengaduan atau permintaan bantuan yang lebih rinci. Kemudian ada pemantauan kinerja aplikasi yang dilengkapi oleh dashboard real time untuk memantau berapa jumlah pasien yang terdaftar setiap hari, waktu respon aplikasi, dan status keberhasilan login. Yang ketiga, ada kunjungan bulanan. Dalam 3 bulan pertama, tujuan kunjungan kami untuk menangani masalah teknis langsung di lokasi, melakukan pembaruan aplikasi berdasarkan umpan balik pengguna, dan memberikan pelatihan tambahan jika staf memerlukan pendalaman. Kemudian evaluasi proyek ini, yang pertama ada grafik evaluasi kepuasan, di mana hasil survei kepada 100 pasien dan 20 staf klinik 22 bulan setelah implementasi aplikasi. Di sini grafik kepuasannya untuk 50% ini artinya sangat puas, berarti pasien merasa aplikasi sangat membantu dan dalam mengurangi antrian. Yang ketiga 35% itu untuk hasil puas aplikasi dengan alasan aplikasi efektif tetapi membutuhkan fitur tambahan seperti pengingat visual yang lebih jelas. Kemudian 10% untuk netral, jawaban netral. Ini karena kesulitannya beradaptasi terutama di awal menggunakan aplikasi. Kemudian yang kelima ini 5% tidak puas dengan alasan masalah teknis seperti keterlambatan notifikasi masih memerlukan perbaikan.
Kemudian penilaian keberhasilan itu ada efisiensi operasional dengan antrian fisiknya berkurang hingga 70% dan beban kerja administrasi staf berkurang sebesar 40%. Kemudian ada pasien, 60 pasien menggunakan aplikasi untuk pendaftaran dalam 2 bulan pertama. Yang ketiga, kualitas layanan, yaitu rata-rata waktu tunggu pasien berkurang dari 30 menit menjadi 15 menit. Kemudian dampak positif dari proyek kami ini yaitu dapat mengurangi antrian fisik, meningkatkan kenyamanan pasien. Yang kedua, meningkatkan transparansi informasi seperti jadwal dokter dan nomor antrian real time. Yang ketiga, staf klinik lebih efisiensi dalam pengelolaan data pasien. Kemudian terdapat juga dampak negatif dari proyek kami ini, seperti beberapa staf memerlukan waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan sistem digital, dan yang kedua, gangguan teknis seperti koneksi internet yang lambat, kemudian mempengaruhi performa aplikasi di jam sibuk. Baiklah, baiklah kesimpulannya. Jadi aplikasi kami ini sangat berguna untuk pasien yang cepat, yang ingin memiliki waktu cepat atau waktu bersantai juga bisa, karena untuk memesan aplikasi layanan booking ini pasien bisa kapan saja dan di mana saja untuk memesan aplikasinya. Kemudian tidak harus menunggu lama di klinik karena adanya notifikasi yang akan diterima oleh pasien, dan akan mengurangi lama antrian. Yang biasanya pasien akan mengantri lama karena banyaknya pasien. Maka sekarang jika sudah ada aplikasi booking layanan, maka pasien akan dapat mengantri hanya sebentar karena tadinya ada notifikasi juga. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.